Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Orang yang suka musik rock metal dunia, suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan. Nah, bagaimana cara untuk mengusir setan, orang yang kerasukan? Mana sorgawi? Nah, saudara, orang kalau kerasukan mata terbuka, matanya merah atau putih bingung. Pak, kalau ada orang kerasukan gini, stres, depresi ya. Kan banyak sekali kasus kerasukan mata gini. Itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan pasti mata untuk menunjukkan namanya pengambil makanya orang kalau kerasukan ditatap matanya gini, langsung gini, tidak mau menatap. Kenapa? Karena bukan diri orang tersebut. Jelas? Jelas? Ketiga, kulitnya mati rasa. Apa saudara? Kulitnya apa? Coba semua pegang bagian sini. Sakit enggak? Kalau ada orang kerasukan pegang gini aja. Kalau dia gini, aduh, itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Atau pegang bagian kakinya digini-gini. Kalau dia geli gini berarti bukan karena orang kerasukan kulitnya mati atau dipegang gini, ditekan bagian gini, dia nahan gini. Wah, bukan kerasukan. Jelas? Jelas? Yang keempat, ini cirinya orang kerasukan, kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah, langsung. Kelima, seluruh bulu-bulu yang ada di kulitnya ini berdiri semua, kecuali rambutnya. Nah, orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, ada yang mengawalinya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, penyebab kerasukan pertama, kalau orang percaya ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, maka orang itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Kalau orang apa saudara? Percaya ada hubungan antara orang hidup dan orang. Nah, makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati itu paling mudah kerasukan. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Nah, siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, kita coba. Orang yang takut setan paling mudah apa? Apalagi ke toilet, ke tandas, takut, minta ditemani. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Oh. Makanya orang kerasukan wajahnya adalah wajah ketakutan semua. Misalnya waktu setan itu selalu suka tempat, anehnya justru di tandas.
Makanya banyak sekali kasus kerasukan itu kejadiannya di toilet, tandas. Nah, nah waktu ke tandas dia gini, dia gini, langsung. Makanya banyak kasus kerasukan itu karena apa? Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Tahu ngalamun? Mengkayal. Nah, ngomong sebelahnya, jangan mengkayal. Itu paling mudah Nah, yang keempat, orang yang suka menyendiri. Makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama berbicara Makanya orang kalau belajar ilmu gaib, ilmu hitam, itu ada di pekuburan, di gua, tidak ada di diskotik bertapa. Jadi orang yang suka menyendiri. Yang kelima, orang yang suka melukai dirinya sendiri, bentur-benturkan kepala, pukul-pukul, terusan toreh-toreh badannya. Nah, itu paling mudah kerasukan. Perhatikan Elia di gunung mana? Di bukit mana? Karmel. Ingat, orang-orang Baal pada karena menoreh-noreh diri. Yang keenam, yang berapa saudara? Yang keenam, orang yang suka hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang setan, hobi tentang setan, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Nah, ketujuh, orang yang suka ngundang-undang arwah orang mati, roh leluhur, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Nah, ke-8, orang yang akar pahit, kecewa, dendam, luka hati. Makanya banyak sekali kasus kerasukan, waktu konseling dia manifestasi kerasukan, kecewa, dendam, akar pahit. Orang dendam itu paling mudah kerasukan. Nah, yang ke-9, orang yang suka film horor. Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan. Nah, bagaimana cara untuk mengusir setan, orang yang kerasukan? Perlu saudara tahu bahwa setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir, demi nama Yesus, keluar, langsung pindah ke sini. Keluar, pindah ke sini. Akhirnya berminggu-minggu melayani setan pindah. Nah, ada yang juga dalam pengusiran setan, mata harus terbuka, jangan tertutup. Demi nama Yesus, buka mata, orangnya sudah tidak ada. Kemana? Makan food court. Harus apa? Buka apa? Buka apa? Buka mata. Dan ingat, orang kerasukan itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Jadi kalau kerasukan harus ada tekniknya. Nanti saya beritahu tekniknya. Ini kursi-kursi ini semua hancur semua. Kekuatan 10 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya
setiap hari ada orang kerasukan dilayani gereja, gerejanya bankrupt, bangkrut, betul nggak? Kursi, alat musik semua hancur semua, ganti baru besok hancur lagi, ganti baru besok hancur lagi. Makanya dalam pelepasan harus tahu apa? Teknik. Nah, bagaimana tekniknya? Ingat, setan tidak boleh mati. Suatu kali ada orang kerasukan membawa senjata tajam kayak celurit. Tahu celurit? Modelnya gini, sabit gini. Wah, yang layani demi nama Yesus, sabit lari. Jadi yang ngelayanin dikejar pakai sabit. Itu pernah kejadian. Pernah apa? Jadi yang layani iman tapi ini sabit. Dikejar. Nah, dan ini orang ini kerasukan. Nah, saya diminta waktu itu. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Waktu ada orang kerasukan pakai sabit, pertama, ini saya semua, nama Tuhan Yesus kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Kalau tidak diikat dulu, ini semua bisa hancur, ini alat musik. Nah, kalau setiap hari gereja ngelani kasus kerasukan, tidak tahu cara dan tekniknya, gerejanya gimana, saudara? Hari ini pasang alat musik, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Lah kalau setiap hari ngelani pelepasan 10 orang gimana? Harus ada apa? Teknik. Ini semua dalam nama Yesus kami ikat. Pernah ada kasus kerasukan, wah, orangnya gemuk, hitam lagi. Nah, saya di samping saya tiba-tiba kerasukan tetangga rumah. Gua kerasukan bawa kursi tahu kursi, bangku. Saya telanjur masuk di kamar saya, plek, mundur tembok, maju kursi. Pertama yang saya lakukan apa? Dalam nama Yesus kami ikat. Waktu diikat, buak, jatuh tepat dekat jempol saya. Makanya dalam pengusiran setan, dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan? Ingat, setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir gini, langsung dia punya kemampuan pindah seketika. Kami ikat, kami patahkan, kami baru kami usir nah, setan keluar. Dan dalam pengusiran setan, jangan tanya-tanya setan. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Liang, setan Tiongkok. Demi nama Yesus, siapa namamu? Paijo, setan Indonesia. Setan tuh kenipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu persatu, maka di ayat ini paling sedikit ada 2000 nama. Betul? Ada enggak 2000 nama? Tidak ada. Hanya itu apa? Legi, artinya keluar.
pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada dua rahasia. Apa saudara? Ada saudara? Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, legenda, ingat saya, budaya tertua di dunia pertama adalah Mesir. Betul? Apa saudara? Sebelum Musa. Betul? Betul? Kedua adalah Cina. Apa saudara? Ketiga adalah apa? Yunani. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak balak, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Nah. Untuk penolak balak, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah. Jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar. Tidak ada kompromi. Jelas? Tidak ada apa, saudara? Tidak ada apa? Nah, sekarang. Nah, Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Plus sudah tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh, itu ada dua rahasia. Ada berapa, saudara? Ada berapa? Ada berapa? Ada dua rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa saudara? Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Atau gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih
Siapa kamu? Saya Sarjan. Ngomong itu. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain. You siapa? You siapa? Ini pangkat lebih Saya Sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah. Sini loh, gini lagi gini. Gini. Dipanggil lah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel. Kau siapa? Saya Captain. Diam di tempat. Diam. Siap, kolonel. Siap kolonel. Ingat, pangkatnya lebih Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Seorang bomoh pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Perlu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini. Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini, langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan, kena air di mulutnya, sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat Makanya orang kalau ada orang kerasukan, bomoh ambil air sama garam, kenakan bagian hidungnya. Air dan garam kena hidung, langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini. Coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak, diginiin, enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan, ini diginiin untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi. Atau bagian sini. Atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Kaki, ibu ya. Jari kaki, ya. Pegang gini. Maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada. Cili. Pepper. Lada. Kalau ada orang kerasukan, kasih pepper hidungnya. Sadar dah.
Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Orang yang kebal senjata, tahu kebal? Ditembak enggak apa-apa, dibacok apa, dibom enggak apa-apa, kebal senjata. Itu mudah. Maaf, ininya ditenggelamkan dalam air. Waktu tenggelam dalam air, di hidungnya, ingat orang kebal itu kerasukan juga. Waktu dia hidungnya tenggelam dalam air gini, dia kembali dalam tingkat langsung jedor, selesai. Itu untuk eksekusi ilmu kebal. Makanya orang punya ilmu kebal, sekebal apapun, tenggelamkan dalam air. 1 hari 1 malam pasti mati. Tidak percaya, coba sendiri. Orang boleh punya ilmu perbomoan hebat apapun, tenggelam dalam air, ini kena air, kembali dalam tingkat kekuatan gaibnya tidak berfungsi, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Kembali dalam tingkat kesadaran. Ingat, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Jelas? Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam perana kekuatan awa murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala ajimat. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati
namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu. Dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Jelas? 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 Kelemahan hipnotis pun juga ini. Nah, coba saya minta untuk contoh sini boleh. Orang kalau hipnotis pasti dia akan namanya itu menggunakan sugesti. Apa sugesti di sini? Sugesti. Jadi supaya orang itu percaya gitu. Suggestion. Hah? Apa? Apa itu nggak ngerti lah. Nah, hipnotis itu adalah menggunakan sugesti supaya orang itu percaya dulu. Supaya orang itu apa? Percaya. Tapi beda dengan iman lain. Sugesti di Indonesia itu suatu kepercayaan, keyakinan yang belum tentu benar. Nah, mari lihat saya, bilang gitu. Mari lihat saya. Ini dia mau menghipnotis saya. Saya gini kan, kamu ngapain? Kenakan bagian sini. Maka dia akan terhipnotis ilmunya sendiri. Karena kekuatannya dari sini. Langsung kita ganti mana? Mana uang kamu? Ingat, kelemahan hipnotis kalau dipegang bagian sini. Karena disinilah namanya konsentra. Nah, kelemahan kalau gendam itu ada menawarkan barang dulu. Saya perlu uang ringgit, mau tukar, apa boleh? Boleh. Ngomong boleh. Saya perlu uang ringgit. Boleh. Boleh. Begitu dia ngomong boleh, saya tepuk gini. Kanan kiri sama aja. Bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil. Alam bawah tidak mungkin ke sini, sarafnya kejauhan. Nah, kalau kelemahan gendam, tepuk sini, balas tepuk. Netral. Tidak berfungsi. Itu kelemahan apa gendam. Ini namanya dari sini, tepuk apa? Sini. Tapi kalau kita orang Kristen tidak usah main tepuk-tepukan. Ada kuasa nama Jelas? Jelas? Makanya saudara kalau diberi minum siapapun harus berdoa dulu. Ada yang juga pakai hipnotis melalui minum. Doakan dulu, darah Yesus sucikan. Oke, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang bertanya? Oke. Oke, terima kasih pendeta. Saya mau tanya mengenai dan case-case yang berlaku, ada orang yang masuk pencuri itu, perompak dalam satu buah rumah, lalu semua keluarga tidur. Oke. Apa? Itu namanya hipnotis. Hipnotis. Terima kasih. Nah, namanya kalau di sini namanya pukau. Kalau di Jawa namanya sirep. Sebelum saya bertobat, saya menguasai ilmu sirep. Ilmu sirep adalah ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, itu sesuai arah angin.
Misalnya sebelum saya bertobat, saya mau mensirep, kalau di sini namanya pukau ya, satu kampung yang menghuni ada kira-kira 10.000 orang. Maka saya akan baca mantra sesuai arah angin itu, tepat jam 12 malam. Satu bandar, satu kampung pasti tidur semua, tidak akan bangun satupun. Sampai mantra itu saya tarik kembali, baru boleh bangun. Nah, supaya tidak boleh kepukau, yang pertama ini, makanya sudah harus berdoa setiap hari. Itu semua darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, lindungi rumah ini. Itu supaya tidak kena pukau. Hanya cara itu yang bisa boleh menyelamatkan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Itu namanya, kalau di Jawa namanya sirep. Apa saudara? Oh. Oke, lagi. Oke. Pertanyaannya tadi, Pak, kalau anak sejak bayi boleh lihat setan itu karunia atau kutukan? Saya beritahu itu kutukan. Dari garis keturunan kakek neneknya itu terlibat perbomohan okultisme. Itu akan masuk dari ke generasi ketiga, keempat, cucu buyut, dengan ciri sejak lahir boleh melihat setan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang boleh merasakan. Contohnya, ada setan berjalan, anjing mengaum, longlong, bukannya saya mirip dia. Ada setan le. Yang kedua, kalau kita di rumah ada sesuatu setan di rumah kita, kita terasa, wih, ada sesuatu tidak beres di rumah ini, betul? Untuk merasakan adanya setan, semua manusia boleh merasakan, tetapi tidak semua manusia boleh melihat setan. Kalau dari kecil boleh melihat setan, itu kutukan. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak boleh digunakan semau sesaat, setiap saat boleh. Saat tertentu Tuhan kehendaki boleh lihat, tapi Tuhan tidak kehendaki tidak lihat. Kalau yang kutukan sewaktu-waktu boleh lihat. Nah, itu kutukannya, itu kutukan titisan itu di keluarga akan terjadi perpecahan dan kutuk sakit penyakit. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan. Itu yang disebut namanya kutuk keturunan. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, sebelum saya bertobat, waktu usia 3-4 tahun, kata mama saya, tiba-tiba saya ini tidak mau makan, tidak mau minum berapa hari, sampai orang tua pening, tapi tetap tidak mau makan, tidak mau minum, tapi tidak mati. Nah, usia 5-6 tahun, semua benda-benda yang saya tatap gini, semua akan terangkat semua. Jadi kalau saya gini, tek, itu bisa terangkat dengan mata ini, terusan kursi-kursi gini terangkat semua. Kalau saya tatap mata gini nih, waktu saya masih kecil dulu, itu namanya piring sendok. Kalau saya gini, langsung datang gitu.
Nah, sejak usia 5-6 tahun saya sudah punya kemampuan kalau saya konsentrasi, benda-benda apapun terangkat semua. Nah, dikira orang tua saya itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Tidak taunya apa? Itu adalah basic dasar ilmu hitam, ilmu santet, yaitu 5 generasi di atas saya ilmunya waktu meninggal belum sempat diwariskan, diturunkan masuk ke saya dari rahim ibu. Makanya begitu saya waktu kecil semua benda-benda terangkat, saya konsentrasi semua terangkat semua. Nah, setelah itu umur 9 tahun saya ketemu kakek buyut saya, moyang saya. Waktu itu moyang saya berkata, anak ini punya kekuatan dasar ilmu santet sejak lahir, menguasai 4 elemen. Saya dulu menguasai 4 elemen: api, air, angin, logam. Nah, tetapi kekuatannya masih menyebar, tidak bisa namanya fokus. Jadi saya dulu belum boleh mengendalikan 4 kekuatan elemen ini, sehingga sama guru saya, karena kamu belum menguasai pengendalian diri untuk mempelajari ilmu hitam itu. Saya dilatih hanya berapa bulan, langsung saya tancapkan gini, set, langsung jarum gini, langsung masuk, set. Itu kalau kena manusia jantung, lep, langsung mati. Nah, langsung guru saya ngomong, itu dasar ilmu hitam. Jadi bayangkan, sejak saya lahir sudah ada ilmu hitam. Nah, karena namanya kutuk ketu. Nah, setelah saya bertobat, saya hilang ingatan 1 tahun, kemampuan saya hilang sampai sekarang. Sekarang gini nggak bisa. Hilang. Kalau dulu saya gini aja, terangkat. Saya dulu baru boleh mengangkat 1 lemari. Tahu lemari? Untuk baju itu dari kayu, pandang gini aja, tek gitu, terangkat langsung. Itu dulu waktu usia masih 5 tahun. Sekarang udah enggak boleh. Ngangkat lidi aja enggak boleh. Oke, lagi. Ya, Bapak Pendeta. Ini mungkin berkenaan yang kemarin punya ceramah. Ada sebuah rumah yang orang tua-tua bilang dia adalah dibina di atas pertemuan 2 mata air yang bertemu. Oke, itu namanya gini. Kalau itu namanya pertemuan antar sungai. Iya. Nah, itu tempat itu biasanya tempat penunggu setan, namanya penunggu yang berhubungan dengan roh ular. Jadi soalannya Bapak Pendeta, bagaimana harus kami membuka benda itu, dan siapa perlu kami panggil? Adakah perlu menjemput Bapak Pendeta pergi di rumah itu? Terima kasih. Gini, setiap pertemuan antar sungai ini bertemu. Nah, di situ biasanya ada namanya makhluk roh. Nah, makhluk roh ini manifestasinya adalah ular. Nah, kenapa pertemuan sungai itu selalu ada penunggu rohnya? Karena sering kejadian zaman dahulu pernah untuk perang, atau kedua banyak pusaka-pusaka, ajimat-ajimat yang dimasukkan ke sungai. Akhirnya mereka semua bertemu di satu titik pertemuan antar sungai. Nah, cara ngalahkannya doanya itu, doanya ini saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, hancurkan kutukan tanah ini.
Darah Yesus bersihkan tanah ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Segala roh maut kami hancurkan, kami usir keluar demi nama Yesus. Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Mazmur 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah.
untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya
orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mazmur 38. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk saat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah.
sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku, karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mana Sorgawi.